Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dawa Muhammad Hartanto, NIM D100 190 214 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempresentasikan tugas dari dosen pengampu Ibu Nur Khotimah tentang tahap-tahapan perencanaan kolom pada mata kuliah struktur beton, kolom, dan fondasi. Sebelum menginjak ke tahap-tahapan perencanaan kolom, di sini saya akan mendefinisikan sedikit tentang kolom. Di sini menurut SNI T15/1991/03 mendefinisikan kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi lateral terkecil. Langsung saja, terdapat 3 cara dalam perencanaan kolom. Yang pertama adalah perencanaan dengan menggunakan diagram. Yang kedua, perencanaan dengan membuat diagram. Yang ketiga, perencanaan dengan menggunakan analisis. Yang pertama adalah perencanaan dengan menggunakan diagram. Diagram perancangan kolom yang dibuat oleh Suprayogi tahun 1991 ini mempunyai 2 sumbu utama, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Kedua sumbu vertikal dan horizontal tersebut tidak berdimensi atau tanpa satuan, sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam ukuran penambang kolom. Bentuk diagram Suprayogi tersebut seperti diagram interaksi kolom yang telah dibicarakan pada bab 1C, tetapi tanpa dimensi atau tidak memiliki satuan. Meskipun cara ini praktis dan mudah dilaksanakan, tetapi mempunyai kelemahan terutama pada mutu bahan, yaitu beton dan baja tulangan yang akan dipakai. Yang kedua adalah perencanaan dengan membuat diagram. Cara perencanaan tulangan dengan membuat diagram merupakan cara yang cukup mudah untuk dilaksanakan, tetapi memerlukan waktu yang relatif lebih lama bila dihitung secara manual. Namun demikian, diagram ini memiliki beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan diagram Suprayogi, karena mutu bahan dapat disesuaikan dengan mutu beton dan baja tulangan yang tersedia di lapangan, serta sesuai dengan peraturan beton yang diinginkan, termasuk SNI 2847 tahun 2013. Yang ketiga adalah perencanaan dengan analisis. Perencanaan tulangan dengan cara analisis mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan 2 cara sebelumnya, yaitu terutama dalam hal berikut. 1. Dapat dipakai pada sembarangan mutu beton maupun mutu baja. 2. Hasil hitungan lebih akurat karena dihitung berdasarkan rumus-rumus yang telah dijabarkan atau dianalisis secara lebih rinci. Berikut ini merupakan alur tahap-tahapan perencanaan kolom, yaitu kolom perencanaan kolom terdapat 3 tahap, yaitu 3 cara, yaitu dengan diagram, membuat diagram, dan analisis. Kemudian dilanjut ke perencanaan tulangan longitudinal, dan terakhir perencanaan dimensi kolom. Tahap selanjutnya adalah perencanaan tulangan longitudinal.
Dengan beban aksial PU yang bekerja pada kolom, dihitung nilai YB dan diplotkan pada diagram kolom. Kemudian dibuat garis horizontal melalui nilai YD tersebut. Dan dengan momen lentur MU yang bekerja pada kolom, dihitung pula nilai RD dan diplotkan pada diagram kolom. Kemudian dibuat garis vertikal melalui nilai RD tersebut, sehingga memotong garis horizontal pada ID pada titik T. Ketentuannya jika titik T di bawah IB, berarti penampang kolom berada pada kondisi tulangan tarik menentukan dibuat garis horizontal melalui titik T. Namun jika titik T di atas IB, berarti penampang kolom berada pada kondisi beten tekan menentukan dibuat garis melalui titik T menuju ke titik IB. Pada diagram kolom ini dimisalkan titik T di atas IB, sehingga dibuat garis dari titik T menuju IB. Selanjutnya, dengan menggunakan penggaris milimeter, diukur jarak antara kurva Pi2 dan titik T, misalnya 8 mm, serta jarak antara kurva P2 dan kurva P3, misalnya 10 mm. Jadi diperoleh PT sama dengan Pi2 plus 8/10%, sama dengan 2% plus 0,8%, yaitu 2,8%. Dihitung luas tulangan total yang diperlukan dengan rumus PT kali B kali H. Proses selanjutnya dihitung jumlah tulangan kolom dengan rumus ASTU per seperempat PHI kali D kuadrat dengan N dibulatkan ke atas dan genap. Berikut ini contoh denah kolom atau detail kolom. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.